Hyuno dan Taeyong masih saling menatap. Hyuno merasa dia tidak beres dengan ajusi asing itu. Anak itu lantas mengalihkan pandangannya ke arah Lia Juma yang untuknya sudah selesai berfoto. Hyuno bernafas lega ketika Lia Juma kembali. Taeyong memperhatikan Lia Juma, bisa-bisanya wanita tua itu tidak menoleh sedikit pun ke arahnya. Taeyong kembali mengingat-ingat siapa wanita tua itu. Dia seperti pernah bertemu dengannya, tapi di mana? Taeyong langsung melangkah menuju pintu keluar tenda. Pandangan Taeyong teruju pada anak laki-laki itu. Yunjin menghampiri Taeyong yang berdiri di pintu tenda sembari melihat lurus ke depan. Taeyong langsung menoleh ke arahnya. Bukan apa-apa, aja lanjutkan istirahatmu. Hyuno mendongak ke atas memperhatikan wajah Lia Juma yang terus tersenyum lebar sejak keluar dari tenda. Tentu saja aku sangat mengidolakan dia. Akhirnya impianku mendapatkan tanda tangannya dan berfoto bersama terwujud. Bagaimana menurut Nunu? Apakah perempuan tadi cantik? Cantik, tapi menurutku lebih cantik Oma. Aku sudah menebak jawabanmu akan seperti itu. Oh ya, cuma apa kau tadi melihat seorang pria yang berdiri di dekat artis itu? Lia Juma tampak mengingat kembali lalu menggeleng. Tidak, aku tadi terlalu senang sampai tidak memperhatikan sekitar. Tadi Ajusi itu menatapku, terus Ajuma, aku jadi takut, tatapannya sangat tajam. Mungkin dia menatapmu seperti itu karena Nunu sangat lucu. Dia ingin mengajak Nunu bicara mungkin, tapi dia ragu karena Nunu kelihatan takut. Lia cuma mengangguk mantap. Tentu saja, Nunu kan sangat lucu sampai membuat orang-orang gemas. Ya, aku paham. Mama juga bilang aku sangat lucu. Jawab Yuno tersenyum bangga. Ais, tingkat kepercayaan diri anak ini sudah meningkat. Aja kita pulang. Tapi Ajuma belum membeli sayuran. Lia cuma langsung melihat ke dalam tas belanja yang dia bawa. Ternyata benar, dia belum membeli sayuran. Oh iya, aku lupa. Lia cuma menarik tangan Yuno kembali masuk ke dalam area pasar. Yuno hanya bisa memutar bola matanya melangkah pasrah. Saat Yunjin sudah kembali ke tempat syutingnya, Taeyong menunggu gadis itu di tenda peristirahatan Yunjin. Taeyong berusaha mengingat kembali di mana dia pernah bertemu wanita tua itu, karena Taeyong merasa wanita tua itu tidak asing baginya. Peratapan itu memejamkan matanya mencari di dalam otaknya. Beberapa menit selanjutnya mata Taeyong terbuka lebar. Dia ingat dia pernah melihat wanita tua itu di dekat rumah Yen dulu. Tapi kenapa tadi wanita itu seolah tidak mengenalnya? Atau mungkin dia juga lupa sama seperti Taeyong. Lalu anak laki-laki itu kenapa bisa ada bersamanya sehingga Taeyong dulu wanita itu tinggal sendirian di rumahnya. Taeyong lalu berdiri dari duduknya dan melangkah keluar. Dia ingin melihat proses syuting Yunjin sebentar sebelum pamit. Taeyong berdiri di sebelah kru syuting. Dia melihat bagaimana Yunjin beradu akting dengan lawan mainnya. Tidak diragukan lagi, kemampuan akting Yunjin memang luar biasa. Taeyong lalu memanggil asisten Yunjin dan bilang jika dia harus kembali ke kantor karena ada rapat mendadak. Pradinya itu lantas beranjak pergi menjauh dari lokasi syuting Yunjin. Taeyong melangkah santai menuju tempat parkir mobilnya. Jalanan di sini lumayan becek sehingga dia harus berjalan hati-hati. Saat sedang melihat jalan di bawahnya, hatinya menyuruh Taeyong menengok ke arah kanan. Refleks otak Taeyong merespon. Langkahnya pun melambat ketika melihat sosok anak laki-laki tadi lagi sedang berdiri sendirian di depan akuarium besar. Matanya tak berkedip memperhatikan sosok anak itu. Seperti ada sesuatu yang menyuruhnya untuk menghampiri anak itu dan tanpa Taeyong sadari dia langkah mendekat.
Selagi menunggu Lia cuma membeli sayuran, Yuno melihat-lihat ikan yang berenang ke sana kemari di dalam akuarium besar itu. Dia sangat tertarik pada ikan-ikan ini. Yuno sesekali tersenyum kala ikan-ikan itu menghadap ke arahnya. Anak itu meletakkan jarinya di akuarium kaca itu. "Kalian ingin bermain bersamaku," ucapnya seorang dari layaknya anak kecil pada umumnya. Yuno melihat sebuah ikan ukuran kecil berenang di pojok akuarium. Meskipun kecil, namun warnanya sangat indah. Yuno berpindah ke sisi lain untuk melihat lebih jelas bentuk ikan itu. Warnanya bagus sekali. Yuno menyentuh kaca akuarium itu, namun ikan kecil itu langsung berenang menjauh. "Hei, kau takut padaku?" Yuno kembali berpindah ke sisi lain. Lagi-lagi ikan itu berenang menjauhi Yuno. "Hei, aku yakin tidak akan ada yang membelimu." Taeyong yang berdiri tak jauh dari sana tersenyum tipis ketika mendengar omelan anak laki-laki itu. Wajahnya sangat lucu, dia sedang marah. "Hei, ayo tunjukkan dirimu, aku hanya ingin melihatmu, tidak membelimu," gumam Yuno kesal. Ikan itu selalu berenang menjauhinya. Yuno pun mulai lelah berpindah ke sana kemari. Yuno menghela nafas panjang, lalu dia menoleh ke arah kiri. Sontak ia terkejut karena melihat sosok pria dengan tatapan menakutkan tadi. Anak itu menatap Taeyong penuh curiga. Kening Taeyong sedikit mengkerut melihat tatapan Yuno. "Kenapa dia menatapku seperti itu? Apa dia mengira aku akan anak-anak?" batin Taeyong. Yuno menatap Taeyong dari atas sampai bawah. Penampilannya sangat berbeda dan mencurigakan. Lihatlah pakaiannya, sangat beda dengan orang-orang sekitarnya yang hanya mengenakan kaos. Pria misterius itu mengenakan jas rapi, seperti Yuno merasa pria itu pasti mengincarnya karena dia anak yang lucu dan menggemaskan. Yuno langsung berlari kecil menghampiri Lia Juma yang masih sibuk memilih sayuran. Taeyong melihat anak itu berlari masuk dalam sebuah kios kecil tempat menjual sayuran. Anak itu pasti ketakutan dan menghampiri wanita tua yang bersamanya tadi. Entah kenapa Taeyong malah tertawa kecil. Tak berapa lama kemudian, Taeyong melihat anak itu keluar bersama wanita tua tadi. Taeyong sengaja bersembunyi agar anak itu tidak melihatnya. Taeyong menatap lekat wajah wanita itu. Ternyata benar dialah wanita yang dia lihat di dekat rumah. Atau istilahnya dia adalah tetangga Yen. Yen pernah mengenalkannya, namun Taeyong sudah lupa. Dan anak laki-laki itu usianya pasti sekitar 5 tahunan. Tepat saat terakhir kali dia bertemu dengan Yen, saat perut wanita itu sangat besar. Sesuatu terlintas di pikiran Taeyong, namun pria itu segera menggeleng. Tidak mungkin, anak laki-laki itu pasti adalah cucu wanita tua tadi. Namun lagi-lagi hati dan pikirannya bertolak belakang. Di saat orangnya menyangkal tentang dugaan anak itu, hatinya malah menyuruhnya untuk mengikuti mereka berdua. Taeyong mengusap wajahnya frustasi, tiba-tiba rasa penasarannya sekarang lebih besar dari apapun. Padahal sebenarnya dia tidak mengenal mereka berdua. Mobil Taeyong melaju mengikuti bus yang ditumpangi anak dan wanita tua itu. Taeyong menertawakan dirinya sendiri yang mengikuti isi hatinya dan melakukan hal konyol ini. Harusnya dia bersikap tidak peduli, bisa-bisanya dia malah bertindak sampai sejauh ini. Tapi bagaimana jika anak laki-laki itu ada hubungannya dengan Yen? Taeyong ingat betul wanita tua itu tinggal sendirian di rumahnya. Dan sekarang tiba-tiba dia bersama anak yang usianya sama seperti. Apa itu semua hanya sebuah kebetulan? Tapi jika Yen sudah kembali bersama Jongkok, wanita itu tidak mungkin susah payah bekerja di sebuah restoran, kan? Mobil Taeyong masih mengikuti mereka berdua dari jarak yang lumayan jauh. Dan benar dugaannya, ini adalah jalan ke rumah Yen. Taeyong masih ingat betul jalannya. Kini tepat mobil Taeyong terhenti tak jauh dari rumah Yen dan wanita itu berada. Taeyong memperhatikan kemana anak laki-laki itu akan masuk. Jika dia cucu wanita itu, dia pasti akan masuk ke dalam rumah wanita itu. Namun jika dia adalah anak yang dikandung Yen selama ini, dia pasti akan masuk ke dalam rumah Yen yang terlihat sangat sepi. Dan hasilnya anak laki-laki itu masuk ke dalam rumah tetangga Yen. Itu berarti dia bukan anak Yen. Lalu di mana anak Yen sekarang? Nafas Taeyong tercekat memikirkan hal terakhir. Atau dia memang anak Yen. Ponsel Taeyong tiba-tiba berbunyi. Pria itu lantas mengambil ponselnya dengan cepat dan menjawab. "Yang saja Anda di mana? Hari ini ada rapat penting."
Taeyong menepuk dahinya. Dia ingat jika tujuannya pergi dari lokasi syuting Yunjin adalah kembali ke kantor. Tapi dirinya malah berada di sini. Taeyong memotong sambungan teleponnya dan bergegas memutar setir mobilnya dengan cepat. Sebelum melajukan mobilnya, Taeyong menoleh sebentar ke arah rumah Yen yang terlihat basah. "Oma," teriak Yuno melihat ibunya sudah pulang dari bekerja. Anak laki-laki itu meninggalkan mainannya di ruang tamu Lia Juma dan berlari menghampiri ibunya. "Wah, Nono sudah mandi ya?" Yuno mengangguk. "Nih, aku baru saja selesai mandi dan bermain." "Anak pintar. Di mana Lia Juma?" "Mama pasti suka kan? Tentu saja kita akan makan malam di rumah Lia Juma jika dia sudah membuat sup kepala ikan." "Oh ya Oma, tadi saat aku bersama Lia Juma ke pasar, tiba-tiba ada pria misterius yang terus menatapku." Yuno mulai mengadu kejadian yang dia alami. Kadang Ian sedikit mengkerut jinja. "Lalu apa dia berbuat jahat padamu?" "Tidak, dia hanya menatapku saja. Tapi Oma, aku tidak suka dia menatapku seperti itu." Ian tersenyum tipis lalu mengusap rambut Yuno. "Dan kali jika bertemu orang yang mencurigakan, langsung beritahu Lia Juma, mengerti?" Ian tertawa kecil. "Benar juga, dia pasti terpesona melihat wajah mengemaskanmu ini, Nono." Iya, Oma paham. Nanti kita bertemu orang seperti itu, kau harus terus berada di dekat Lia Juma. Jangan jauh-jauh, mengerti?" "Ya sudah, Nono main lagi ya. Oma akan membantu Juma memasak sup kepala ikan di dapur dulu. Tidak enak rasanya langsung makan tanpa membantu." "Oke." Masalah yang anak ucap Yuno tersenyum manis dan kembali melanjutkan bermain dengan mainannya. Ian melihat Lia Juma sedang sibuk memotong-motong sayuran. Wanita tua itu masih belum menyadari jika Ian sudah berdiri di belakangnya. "Astaga, kau membuatku kaget saja," gumam wanita itu sembari mengusap dadanya. Ian tertawa kecil. "Mian, Yuno bilang Juma sedang masuk." "Benar, kebetulan tadi di pasar ada ikan kesukaanmu. Ukurannya sangat besar, jadi aku beli ini saja." "Ini besar sekali." Lia Juma tersenyum tipis. "Mumpung ada yang besar di pasar, jadi aku membelinya." "Oh ya," Lia Juma ingat sesuatu. "Kau tahu tadi di pasar ada proses syuting film terbaru. Pemain utamanya adalah Yunjin, artis idolaku," seru Lia Juma. Tertahan, dia jauh lebih cantik dari aslinya daripada di televisi. Aku tidak menyangka bisa bertemu dengannya saat dia syuting. "Ada semudah yang aku bilang padamu yang dramanya selalu aku tonton di TV." Ian mengingat artis yang dimaksud Lia Juma sampai seorang sosok cantik muncul di pikirannya. Raut wajahnya seketika berubah mengingat gadis itu lagi. Ian kembali teringat saat itu bertemu artis cantik itu di apotek. Di sana juga melihat Taeyong bersama gadis itu. Karena Ian langsung menggeruduk. "Yuno tadi ikut ke pasar bersama Lia Juma. Itu berarti Yuno juga bertemu dengan Yunjin. Dan tadi Yuno juga bilang jika ada seorang pria yang terus menatapnya." Sorot matanya langsung melebar dan menoleh ke arah Lia Juma. Apa tadi ada saat bertemu Yunjin, Juma juga melihat seorang pria yang bersama Yunjin?" Lia Juma tampak ingat-ingat. Tadi dia tidak sempat memperhatikan sekitar karena terlalu fokus dengan idolanya. "Sepertinya tidak." Ian menghela nafas lega. Sepertinya pria itu tidak mungkin ikut syuting bersama kekasihnya. Dia pria yang sibuk dan pasti dia berada di kantor saat itu. 1 jam istirahat makan siang, Taeyong kembali ke rumah Lia Juma. Dia masih penasaran dengan anak laki-laki itu. Dia hanya ingin memastikan jika anak laki-laki itu benar-benar tinggal di rumah Lia Juma. Taeyong melihat kedua rumah yang bersebelahan di depannya tampak sangat sepi. Mungkin mereka sedang istirahat tidur siang. Harusnya dia datang pagi atau sore ke sini. Taeyong terus menunggu sampai matanya menangkap sosok wanita keluar dari rumah sebelah, tepatnya rumah Yen. Taeyong melihat Yen yang sedang membawa ember berisi pakaian basah. Mereka tak berkedip memperhatikan Yen yang sedang menjemur pakaian. Tatapannya berubah sendu kala melihat wajah cantik itu. Bertahun-tahun tidak bertemu, kenapa wanita itu selalu berhasil? Kemudian Taeyong tiba-tiba mengkerut matanya melihat beberapa baju-baju kecil yang Yen gantung di jemuran. Tak lama, seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul dari dalam rumah sembari membawa ember dengan ukuran lebih kecil.
Melihat itu nafas Dayung tertahan detik itu juga. Anak itu adalah anak yang dia lihat di pasar kemarin. Sekarang dia keluar dari rumah Yen dan membantu wanita itu membawakan pakaian yang masih basah.